Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama aku. Jadi kali ini aku akan ngecoba untuk ngebahas tentang cara mengatasi kemarahan atau emosi. Hal ini seringkali kita rasakan, apalagi seorang wanita yang banyak banget emosional yang terjadi kepada seorang wanita. Dan bahkan identik kalian pernah mendengar kalau wanita itu sedang haid, dia akan merasa sangat meluap hormonnya sehingga gampang emosi dan marah-marah. Jadi guys, sebagai wanita yang baik seperti aku, semoga aja aku juga jadi wanita baik. Kalian semua nonton video ini jadi orang-orang baik. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita akan bahas menurut apa yang aku ketahui nih ya, apa yang aku pelajari dan apa yang aku kayak nonton video. Cara mengatasi kemarahan dalam Islam itu sangatlah simple dan simple. Mau tahu? Yang pertama, jangan berkata sesuatu atau melakukan sesuatu. Karena biasanya kalau seseorang sedang marah nih, kayak dia mengatakan sesuatu yang sesuai emosi, sesuai dengan kayak meluahkan apa yang dia rasakan, bukan karena benar-benar kayak dari hati, tapi kayak emosi, ngerti gak sih? Atau jangan melakukan sesuatu. Kalau kita lagi marah, jangan hambur-hamburkan barang ataupun pecah-pecahkan barang. Itu mungkin menjadi kepuasan bagi kita, tapi sebenarnya dalam Islam itu nggak bagus sama sekali. Jadi kayak kita tuh kalau marah diam, beristighfar lebih bagus, karena istighfar itu bisa menenangkan jiwa-jiwa kita. Dan yang kedua itu hal yang perlu kita lakukan ketika kita marah banget nih, kayak gitu, kita perlu yang namanya duduk di satu kursi. Karena aku dengarnya kalau lagi marah tuh kayak emosi yang sangat memuncak, kita perlu tempat rendah untuk duduk. Tapi kalau lagi tetap juga marah, ini kita bisa berbaring dengan tetap beristighfar. Kalau masih marah juga nih, kita perlu yang namanya penawar. Penawar itu dengan kayak berwudu, karena api itu bisa akan reda ketika kita menawarkan air. Dan ketika berwudu, setelah berwudu lalu kayak berzikir lagi, berdoa lagi, dan pastinya kamu akan merasa tenang. Seriously, kamu harus melakukan tips ini. Kayak aku tuh penasaran apakah tips ini the powerful. Ternyata sangat-sangat the powerful. Karena ketika kita emosi, kita kayak marahi seseorang, kayak itu gak penting, gak perlu, dan itu bisa memudarkan kebaikan kita yang sama ini karena sesaat ketika marah itu guys. Dan aku menemukan satu hadis yang sangat the powerful. Katanya, aku pernah dengar video ini, kayak Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang bisa mengendalikan kemarahannya walaupun dia mampu untuk melakukannya, tapi dia tetap mengendalikannya, maka pada akhirat nanti dia akan dipanggil di depan makhluk-makhluk Allah untuk memilih siapa saja bidadari atau bidadara yang dia inginkan. Serius, ini adalah satu hadis yang sangat membuat kita itu harus bersabar untuk tidak meluahkan kemarahan kita. Kamu udah sih guys, tapi kalau Islam udah ngatain itu gak bagus, itu tetap gak bagus. Karena Islam itu adalah kayak ilmu-ilmunya itu untuk kebaikan kita. Dan ternyata marah-marah itu juga akan mengganggu kesehatan kita dan beresiko beresiko, aku bacanya di Google ini, seperti ini akan berpotensi untuk mengalami penyakit jantung, stroke, dan juga tekanan darah tinggi. Ya sih, kayak penyakit-penyakit itu kayak kita tuh otak kita gak bisa berpikir dengan baik sehingga hadirnya penyakit-penyakit itu. Dan ini menjadi penting untuk kita untuk mengendalikan kemarahan kita guys. Karena hidup tuh kayak kita perlu emosi, kita perlu marah, dan ternyata marah itu gak bagus. Jadi menurut aku, kemarahan itu memang wajar dirasakan oleh semua orang karena kita juga manusia perasa. Tapi kita bisa mengendalikan segala sesuatunya dengan daripada ilmu-ilmu yang kita dapatkan.
kita bisa mengendalikannya dengan sesuatu yang kayak ini tuh nggak berguna, ini tuh nggak baik. Kita bisa menggunakan akal kita untuk mengendalikan kemarahan itu, yaitu dengan kita bersabar. Dan menurut aku kita bisa mengendalikannya kalau kita mau dan memiliki keinginan kita sendiri. Jadi guys, menurut aku juga kalian harus subscribe video TikTok, bukan, kalian harus subscribe, like, komen aku, karena aku akan bahas sesuatu yang menurut aku penting yang aku bisa, walaupun mungkin ini gak terlalu relate ya dengan orang-orang yang pintar di luar sana. Dan kalau ada yang nggak relate atau menurut kalian itu keliru, teman-teman bisa komen di bawah. Kita jadikan ini sebagai forum untuk kita sama-sama belajar. Dan cukup sekian, bye bye, assalamualaikum.